Pesan menggelegar Surya Paloh untuk Anies Baswedan. Jangan pernah ada kata menyerah. Kalau melihat hasil survei, ini banyak masyarakat yang masih ragu, Mas Anies ini maju atau tidak gitu. Belum deklarasi bersama gitu ya. Nah, sehingga kalau melihat waktu kan hanya tinggal 7 bulan ke depan. Dan kalau kemudian terlalu mepet nanti di akhir, itu kan hanya punya 75 hari untuk berkampanye. Sedangkan partai-partai lain kan, koalisi lain kan juga sudah ada yang mulai berkeliling kemana-mana, dan saya kira akselerasinya lebih cepat gitu. Nah, oleh karenanya kita menginginkan sesegera mungkin lah. Ini bedanya koalisi perubahan dengan mungkin koalisi yang lain. Koalisi perubahan ini kan datang dengan cinta kasih gitu. Ini kan orang yang jatuh cinta kepada Anies Baswedan bersama-sama, lalu kemudian membangun ikatan engagement secara full consciousness, full concern gitu. Itu beda. Jadi di sini tidak ada kawin paksa, tidak ada perjodohan, tidak ada. Jadi bukan Nasdem yang membangun koalisi perubahan, bukan. Tapi kaki, kalau kursi itu kakinya 3 itu katanya lebih kuat dari kaki 4. Jadi kakinya itu ya Nasdem, ya Demokrat, ya PKS. Sebuah upaya untuk meminimalisir risiko politik pasca terkonsolidasinya koalisi perubahan belakangan ini. Bagaimanapun juga, Nasdem adalah satu-satunya partai di dalam koalisi perubahan yang hingga saat ini masih tercatat sebagai anggota dari koalisi pemerintahan. Oleh karena itu, jika Partai Nasdem dan juga Demokrat serta PKS mendeklarasikan diri sebagai sebuah koalisi untuk mengusung Anies Baswedan misalnya, maka risiko terbesar yang akan dihadapi adalah oleh Nasdem itu sendiri. Mau diiklankan sebesar apapun, dengan biaya iklan semahal apapun, tapi kalau masyarakat nggak ada yang minat untuk beli produk itu, ya itu akan dianggap produk gagal. Sesimpel itu cara berpikirnya. Dalam politik itu yang ada hanya kepentingan yang abadi. Catat ya. Jadi, melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem. Bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan angkat suara soal kabar Surya Paloh dan Nasdem yang dapat tekanan besar pasca memutuskan mendukung dirinya di Pilpres 2024. Menurut Anies, meski tekanan datang silih berganti menyapa sang ketua umum Partai Nasdem tersebut, Surya Paloh disebut Anies tak pernah mengeluhkan kondisi yang ada saat ini. Di depan mic dia tidak pernah berkeluh kesah. Saya lakukan pertemuan tertutup dengan beliau tapi tak pernah sekalipun mengeluh, ungkap Anies. Gesaliva dalam Instagram Anies pun membeberkan pertemuannya dengan Surya Paloh yang terjadi belum lama ini. Alih-alih menunjukkan keluhan dengan kondisi yang ada saat ini, Surya Paloh menurut Anies menunjukkan mental siap bertarung dengan meminta dirinya untuk terus bersemangat dan tak menyerah. Kemarin sore saya barusan ngomong dengan beliau, itu dia tanya, Bung Anies bagaimana perasaan? Alhamdulillah semangat bang. Satu hal ingat, tidak boleh ada kata menyerah. Jelas Anies menyerukan percakapan dengan Surya Paloh. Anies pun membenarkan kabar bahwa Surya Paloh harus membayar mahal sebagai imbas dari mendukung dirinya di Pilpres 2024. Anies menyebut terjadi perubahan yang cukup berdampak pada bisnis yang dijalani oleh bos Metro TV tersebut. Pak Surya Paloh pilih begini, apa konsekuensinya? Perusahaan dan kegiatan ekonominya turun, iklan-iklan di Metro drop, sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan, order turun, iklan dari BUMN drop semua, kontrak-kontrak tak diperpanjang. Demikian jelasnya. Jadi yang dialami itu nyata, demikian tambahnya. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era periode pertama Jokowi tersebut menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima. Layaknya karang yang dihantam ombak, Pak Surya Paloh itu diserang dari sana-sini, tapi alhamdulillah beliau seperti karang dihantam ombak dan tak bergeming sedikit pun. Demikian jelasnya. Giat media sosial, Denny Siregar menilai Nasdem merupakan partai yang paling bingung menjelang pemilihan presiden 2020. Bahkan ia menyebut partai yang diketuai Surya Paloh tersebut saat ini berada di ujung tanduk. Kalau bisa saya bilang partai yang paling bingung sekarang ini adalah Partai Nasdem. Partai yang dikomandani Surya Paloh ini benar-benar sedang di ujung tanduk, kata Denny Siregar. Denny Siregar menyebut posisi Nasdem yang berada di ujung tanduk itu sejak menyatakan mengusung
mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Denny Siregar, Nasdem belum memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden, mengajak Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies agar syarat pencalonan di Pilpres 2024 terpenuhi. Karena itulah Nasdem mengajak Demokrat dan PKS bersama-sama dan mengikatkan diri dalam koalisi perubahan supaya bisa memenuhi syarat untuk mencalonkan Anies Baswedan, kata Denny Siregar, yang dapat tekanan besar pasca memutuskan mendukung dirinya di Pilpres 2024. Menurut Anies, meski tekanan datang silih berganti menyapa sang ketua umum Partai Nasdem tersebut. Surya Paloh disebut Anies tak pernah mengeluhkan kondisi yang ada saat ini. Di depan mic dia tidak pernah berkeluh kesah. Saya lakukan pertemuan tertutup dengan beliau tapi tak pernah sekalipun mengeluh, ungkap Anies. Gesaliva dalam Instagram Anies pun membeberkan pertemuannya dengan Surya Paloh yang terjadi belum lama ini. Alih-alih menunjukkan keluhan dengan kondisi yang ada saat ini, Surya Paloh menurut Anies menunjukkan mental siap bertarung dengan meminta dirinya untuk terus bersemangat dan tak menyerah. Kemarin sore saya barusan ngomong dengan beliau, itu dia tanya, Bung Anies bagaimana perasaan? Alhamdulillah semangat bang. Satu hal ingat, tidak boleh ada kata menyerah. Jelas Anies menyatukan percakapan dengan Surya Paloh. Anies pun membenarkan kabar bahwa Surya Paloh harus membayar mahal sebagai imbas dari mendukung dirinya di Pilpres 2024. Anies menyebut terjadi perubahan yang cukup berdampak pada bisnis yang dijalani oleh bos Metro TV tersebut. Pak Surya Paloh pilih begini, apa konsekuensinya? Perusahaan dan kegiatan ekonominya turun, iklan-iklan di Metro drop, sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan, order turun, iklan dari BUMN drop semua, kontrak-kontrak tak diperpanjang. Demikian jelasnya. Jadi yang dialami itu nyata, demikian tambahnya. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era periode pertama Jokowi tersebut menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima. Layaknya karang yang dihantam ombak, Pak Surya Paloh itu diserang dari sana-sini, tapi alhamdulillah beliau seperti karang dihantam ombak dan tak bergeming sedikit pun. Demikian jelasnya. Giat media sosial, Denny Siregar menilai Nasdem merupakan partai yang paling bingung menjelang pemilihan presiden 2024